Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah yang selalu berikan kita nikmat yang tak terhingga. Tinggallah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan segala subuh, menghentikan segala tagah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, wa isi jo subuh wakini sesudah sholat kita baca ayat 280 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika ada, artinya terjadi pada orang yang berhutang, yaitunya dzu usratin, mempunyai kesempitan atau dalam keadaan sempit. Kok masih ada kaitannya dengan cerita muamalah sebelumnya. Kok ada orang hutang kok kan berkano keadaan sampi, keadaan susah, karena kondisinya mungkin kok mau hutang lah. Kalau kondisinya adalah masih dalam keadaan sukar atau sempit, fanaziratun ila maisarah, maka sebaiknya awak nazirah boleh menanggungkan dulu. Nyoba berjanji akan membayar minggu depan. Kira aluna dole nang kapan bayar itu. De awak orang dan mampu hutangi, harapannya menurut Al-Quran awak menunggu buat tanggungan, buat lagi kesempatan. Dalam tafsir Tuhan, alaikum takhiruhu, ada kata-kata alai kau, bukan anak-anak alai kau. Yu alaikum, ada kewajiban kepadamu untuk menangguhkan dulu, mentakhirkan. Di palambek dia giat toleransi. Ila maisarah. Yo batu-batu nadonyo maksudnya adalah dzu usratin. Dzu usratin kok usra adalah sulit, sempit. Batu-batu na ado. Kalau orang tena mau batu-batu na ado, lanyo kabalo kawak. Pasti awak sebagai manusiawi lah awak untuk awak toleransi awak terhadap keadaan itu, pasti awak agak kesempatan. Pertanyaan ini tadi pasti ada tindak lanjut coba orangnya lihat tapi malai tu maye. Itu kan itu perilaku namanya. Jadi parangai namanya. Ikon yang tak sehat, ikon yang merusak, nama rusak pasar pinjam meminjam. Ayo, itulah kadang-kadang kalau awak elok, awak longgar je, basilan tiangan
Kemudian kalau orang agak kare itu di dulu aja lo. Nana wakonya lebih je ba anak anu ya. Ikolo nanti jadi ada teori perilaku. Kadang-kadang kan awak memang menjadi kare lo berang lo ada. Tiba orang na lunak-lunak nyolen jangan. Tiba orang nama gerak-gerak takut ya. Anyuan-anyuan tu itunya duluan. Padahal sebenarnya kau nak lunak, kau nak elok sana ikut di duluan dulu di jalan. Tapi dulu lah orang bayi kau tentu selalu memberikan kesempatan kepada orang yang dalam sulit. Contoh gini, nyoba hutang ke dua orang, ikolah bilo tempoe, ikolah bilo tempoe. Bahamu kau nyawa di ikut dia ni, dia kena awak ni elok. Awak nak barangkali magiah kesempatan untuk ditunda-tunda. Iya sianu tu dah bah, terusnya nak kanu nak tu dah je. Tapi dia awak, nah pentingnya kau kan ibadah lah dia awak ni bah. Naziratun maknanya alaikum takhiruhu. Awak menangguhkan, awak bagi kesempatan. Ada semacam nilai memberikan kesempatan orang dalam kesulitan itu untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa memenuhinya. Ada kata-kata ila maisarah, sampai kepada inyo mendapatkan kemudahan. Maisarah itu artinya mudah, yusra salah. Tadi zu usratun usra, usra ko sulit, yusra ko mudah. Sampai inyo bisa memenuhi sejumlah uang yang dipinjam itu tadi. Maisarah artinya waktu yusrin. Waktu yusrin itu waktu mudah, waktu lapangan. Jadi kalau itu bunyinya memang ada orang dalam kondisi yang sulit harus hadir penyelamat. Jangan bekonyolah dalam keadaan sulit, justru muncul peluang-peluang bagi orang yang akan menekannya. Ini sulit gini kan? Ada lagi betul? Tak. Aku celak tak. Kira tembak tanah orang ada tu. Tanah ada dia tong tu. Adanya baragi aja cina akan-akannya elok kan. Ada perlu lain. Tapi bu, kau kan cerita mama-mama walamu kan. Awak tertanya lo ke mama awak, bahamu kau sampai tajua aja le. Tanya, nyelok mana? Lagi awak ibu, mau ibu, orang bisnis, tentu dicantik aja je. Ibu, tanah orang gue. Kalau nak bayi tanah ganti aja. Nak tentu dia nama-nama ragih, nama-nama hutang le. Kira sadonanya peragian tu adalah hutang. Takkah cerita Datuk Meringgi tu lah cerita. Dia sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sampi, nyo seakan-akan menjadi penyelamat, padahal strateginya untuk menjadikan orang ketergantungan, lalu kemudian nonton hutang banyak, nyo tekan lah. Rentenir. Abu ajar kan bayi le. Anak gadis itu. Ado nak gadis, ado nak tembak gitu. Jadi ada perilaku manusia, ada teori perilaku. Tembak ko ba alamai. Elok eko kira-kira nak elok tulus. Adu udang di balik bakwan gitu. Jadi elok kira ba alamai barang. Tujuannya kalau lah orang terjerat hutang, tu nilai tawaran nak dolai. Anak kada yolai. Tu indak kayu janjang di kapiang. Kok pusaku lele nanadu. Kok nyobar terlah juan nak alamat. Makanya penyelamat yang tulus itu ibadah kau soal ibadah lagi. Muamalah yang punya nilai ibadah. Orang berhutang, nyo dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit,
Mangko sebaiknya bagi kita nama piutang ko sebenarnya adalah orang yang penolong. Kan ta'awan, tolong menolonglah kamu alal birri wa taqwa. Ada kata-kata kebaikan, ada kata-kata takwa. Orang yang berbuat baik didorong oleh nilai takwa dan nilai kebaikan akan meningkatkan ketakwaan. Jadi panaziratun ila maisarah. Berilah kesempatan kepada mereka yang berutang itu untuk mereka bisa mencari kesempatan untuk bisa memenuhi utang tadi. Agih waktu, agih kesempatan. Ya. Iya. Ya itu jalan-jalan itu para dulu ngecek jalan-jalan. Dia mengkoi dari awal definisi akad hutang ko. Orang awak mau hutang ko tanya dulu untuk apa? Ibu awak ko kan jelek kebutuhannya. Awak pinjam untuk pembeli auto. Oh, kan pembeli auto itu lain untuk auto, untuk kamu rental. Oh, babisnis seperti itu. Untuk auto beli ameh untuk perhiasan. Kalau itu beda kaji itu lain. Tapi kalau nanti si koko makna kana waqa'a gharimun. Ia memang dalam keadaan orang yang butuh untuk bertahan hidup. Kan kebutuhan pokok jadinya. Dah ada dia ke pembayian untuk kebutuhan pokok. Jangka kamu bayi lah makan beko kan yang pikiran. Itu kita nan posisinya menanggungkan. Tapi ke pembali oto aja ada dua cerita orang di dua pertongan. Orang nak hutang untuk kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup, untuk keberlangsungan hidup, atau untuk biaya anak sekolah, atau ayo. Kan definisi kaji kan tolong menolong pak. Artinya mau tolong menolong. Jua ka pembayar di alun adu pembayar itu mangko ditangguhan dulu. Alun adu pembayar. Nama dari awalnya melang. Dah muah deh. Mangko di sikokol orang elok nilai kebaikan Tuhan. Kalau orang utaknya ndak menolong, utak bisnis saja. Orang dalam kondisi terjepit, nak ada pintir lain. Itu kira pekauan dipikir lo, ka pembayar ko nak kano je. Tapi kalau seandainya masih adanya masih apa namanya tu kok badannya masih sehat lah, masih ada kesempatan untuk nyoba karaju. Dan bawa pinjaman. Kalau pinjaman justru di situ nilai orang dan sampai dan bala nama dia. Taraso kebaikan orang tua ketika nyoba mandangi adi jatuhan, ketika nyolinta ada kinasi, ketika nyawi dia iya. Kan taraso tu. Yo, ketika orang kanjang lagi nasi ada taraso dia sengene aku je. Semua bagi garam kalau je deh. Orang kayu tadi dia pinjam awak pinjaman. Kau orang bang tu kan lele cerita deh. Jadi kalau orang nak mandangi di pujuan. Orang nalita dengan nasi, orang awih dengan minum itu nak taraso. Dia si orang siawak ada awak gitu dalam kondisi dan takah tua dipinjamnya orang. Takana ada waktu pak. Tapi kalau orang tidak ada kau hai kue sekapal we, itu tidak ada mengenai jasa we. Biasanya kalau awak yo dalam kondisi bansai atau terjepit itulah, tak akan lupa ada waktu betapa orang tu banyak suhu. Itu orang yang nak banyak seorang pangila tu kau orang nak bakaji dia. Pangalia, pangila. Ingkan. Nama ada tanjuan tu. Tu kana. Tahu lo dia pertimbangan awak anu. Orang dalam apapun namanya akad dia kan jalan dia tu je. Untuk anu kau. Oh berarti produktif kau. Bisa mah. Bahkan di analisis lo, di survei lo.
Doa kan ada ditanya uji kelayakan, dicari lo kebenarannya. Ada uji kebenarannya. Yakinnya, oke, deal. Itu. Itu kan banyak ayatnya tentang muamalah kau banyak. Jadi persoalan hablum minan nas kau banyak. Bayi mana walau tentu orang nak bayi lah, banyak orang panggilai. Tapi kan ada rasul dah wah. Naluri wah tahu aja tu. Nama panggilan, nama pengecuah tu pada tak jati wah. Nama kasih aku terasul dah wah. Iya, artinya pada tak je. Macam lihat aja kadang-kadang, agak lain lah kawan. Apa lain tak awak lah cuma pengalaman terkecoh tentu agak hati dia kan. Jadi, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau kunci in kuntum ta'lamun. Bahwa apabila kamu bersedekah, kau kaji lah kau follow up lagi ya. Orang kau hutang wah. Ada dua pembayar tangguhkan dulu. Lanjutannya wa anta saddaqu, bahwa kemudian awak bersedekah terhadap mereka. Dalam tafsir disebutkan memberikan sedekah kepada orang yang dalam keadaan sulit itu dengan membebaskan hutangnya, khairul lakum. Itu yang lebih baik untuk dirimu. Ada kata-kata lakum. Awak membebaskan hutangnya orang yang hutang dan sampai dan sulit itu tadi ya. Wa yang sedekah, wa jadikan itu sedekah, wa ikhlaskan lain. Khairun itu yang lebih baik untuk diri awak. Karena itu akan menjadi nilai bagi awak. Banyak yang maafkan ikhlas saja kau je. Untung dapat pegang. Ia memang godaan awak tak katu, godaannya tak katu. Di BBC aja kawak, mau tu sebanyak tu berkukuri awak tu kau sedekah walapih aja. Tapi itulah yang nama nilai kebaikan itu banyak goda-godaannya nilai. Banyak nama mata-matanya. Abang cik lu nak awak kau, abang cik lu dia sadar awak kau. Sebanyak tu piti baru aja kejauh tu je. Oh, ya, cik lo kau, abang cik lo kau, abang cik lo sadar. Alah. Apa je? Banyak dah kau bisi-bisi yang kawan. Banyak dah bagi pertimbangan. Dari kau disurvey orang usana awak, orang terdekat awak survey ke sadwe, barang orang lain yang mendorong awak untuk masyarakat kira-kira. Nah itu, memang risiko ujiannya, nilai ibadah tu, nilai yang terbaik itu, memang dihadapkan dengan godaan-godaan seperti itu. Kalau tekan tu kan. Kalau gue dekat tu. Ya. Kalau memang nak mampu jadi. Wah ni kena dia. Kalau dunia biti, dia lah nyoba ye. Kalau ndak biti nyo, alah bola operasi macam tu. Tapi kalau sebab yang nyo tu, Ya. siasnya fikir tekan. Jadi. Kalau biti nyo biarlah nyoba ye tu. Ya. Ndak biti nyo, awak ikhlaskan gitu. Cukup lama berkurang kau biti. Nyoba ye sudah tua kan ikhlas dari kita memberikan. Ya. Kau nak do biar ikhlaskan. Kemudian sekali lama ada bitinya nyagian kau. Tak salah. Kamu silakan istilahnya latam badan Sesuai je akad kan? iya sesuai juga akad dia tu. Jadi ketika biti dia kata timur wai. Bahasanya tu adalah kalau nyolon adu biti pembayi lai, wa tangguhkan, wa berikan kesempatan kayaknya belonyo sempat. Kalau nak dojo mai sampai mati tu, yalah wa ikhlaskan lai. Ya dari awal wak misalnya ada ikhlaskan kau. Biar bayinya ada ikhlasnya gini gitu kan. Kalau bagi nama itu. Iya. Ikhlas Tapi kalau tak nyata ada. ketika nyado uang nyagian tiga terima aja baru. Jadi ada artinya kan ada bakai nama tu. Kalau nyola do biti dege kawat tu timo. Kalau nak ada biti tu wa bayar. Wa dulu akad dia wa balik lah. Pakai tak balik lo. Memang akannya nak baru bicarakan. Ya walaupun nak akad niat dalam hati awak. Kalau tak tadi, kalau nak do biti awak lapihan dulu. Kemudian kalau nyado biti wa timo. Tak tu wa balikan. Kalau le do biti wa terima. Kalau nak do biti wa ikhlas adalah. Sesuai. Ya. Ayo. Itu pastilah pengalaman awak lah. Pengalaman awak lah nana dari kikiko
awak lah tabayang, mohon maaf lah, kau pengalamannya lah. Dia lah tabayang kau nak kari bayi, kan dona penggila itu. Ya kai kau itu, awak lah tabayang ada aja lah, kan? Nak kado gitu lah, otak tekan naik tak sobok aja wak, seperti nak bersalah ni, nak seperti tak ada tekan naik dia. Iya, iya. Disuruh langsung tak boleh. Kalau dulu tak boleh takkan boleh. Sebaiknya zakat itu kan ada waktu Ada waktu kalau bisa. Kalau tak kata posisinya sedekah. Sedekah jadinya. Sedekah. Jadi kalau zakat lebih baik bila waktunya sampai ke zakat gitu. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan aja leh waktu itu. Tapi zakat itu kan ada hitung-hitungannya kan. Kalau posisi seperti itu jatuhnya adalah sedekah. Tapi justru sedekahnya itu nilainya berbeda dengan kondisi yang berbeda. Kalau posisi orang pertama dia hutang, nak tahu dia membayar hutang, wah lagi kesempatan ibadah cetak. Dulu ibadah yang lebih tinggi dari itu nilainya. Yang posisi seperti itu, wah jadikan sedekah. Artinya adalah wah lapihan hak waktu tadi kainnya lain. Wah bebaskan hutangnya, berarti dah punya awak tu ala pengenya. Tapi kalau dia masih hutang berarti itu masih punya awak, punya hak awak, tapi tak tumpang dia orang yang hutang tu tadi. Tapi kalau lawan sedekahan, berarti lah berpindah hak kepemilikan. Misalnya awak jatuh zakat awak misalnya sebulan lain misalnya. Ya. Orang itu kebetulan minjam gini. Ya. Nah, jadi waktu dalam sebulan pun ada wirinya dah sampai waktu zakat apa itu dua tak tahu zakat itu punya. Nah, gini gitu salah. Ambo kamu melan zakat. Jadi nama tang aku tu mau jadikan zakat itu aku. Gitu salah. Boleh kalau saya nanti bawa waktu. Kalau doa bahas di dalam bab zakat awak mah. Jadi artinya kalau seandainya sampai ke nyo lalapeh haknya lain nak hutang tu kami hutang tu dalam kondisi kini ambolah ada kewajiban zakat adik kalau hak sepanjangnya mustahil lo ga mustahil kan hutang lo ga atau nyo masuk fakir dek fakirnya hutang kini ambolah pehkan hak ambo tadi kok zakat menjadi ada untuk zakat ambo kewajiban ambo kain kau ayah artinya adalah atau harus disampaikannya. Beko harus tahu hutang lah nyo. Dia menjadi milik elai. Jadi karena barang itu tadi, dia nak kuliah itu adalah kan ada kajian dulu. Siapa berhutang? Baca dulu tu di sampingnya hutang itu menjadinya zakat. Kalau dibayar hutang tu ada jadinya zakat sekali saja. Ada kaji awak sebelum itu. Adanya syarat-syaratan itu menjadi tidak mulia. Tapi kalau seandainya ini posisinya tidak bisa membayar, kemudian awak ada masuk waktu awak untuk melakukan zakat, sampainya ke nyo jalan-jalan supaya nyo nak dulu merasa hutang dulu. Ya. Ya. Dulu niat awak sekali dan inyo tahu lo beko awak lah mula zakat ke inyo merasa hutangnya lah gitu kan bajaleh-jaleh jadi nilai yang lebih besar lagi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun bahwa jika kamu bersedekah artinya membebaskan orang yang dalam kesulitan itu dari hutangnya itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Artinya adalah itu adalah hal yang baik, maka lakukanlah. Jadi itu yang terbaik. Dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam tafsir man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Rawahu Muslim. Siapa yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang dalam keadaan sulit, orang hutang dalam keadaan susah, atau membebaskan dia dari hutang tersebut, balapin hutangnya, azallahu Allahu fi zilli.
Allah akan memberikan naungan pada suatu hari yauma la zilla, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itu bagi orang dalam usul itu dalam pedawa Allah berikan naungan kawak nanti kan bala matahari ko de sajangkar te kapalua wa na wa barang itu. Jadi pada hari dah ada naungan, dah ada awan, dah ada pakai payung, dah ada le betapa panas dan hangatnya kecuali naungan Allah. Allah akan berikan naungan itu kepada orang yang memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam keadaan sempit atau membebaskan mereka dari utang yang melilit mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ya. Betul. Ya. 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 Maksudnya kan awak niat pertama elok dari dunia. Ya. Tapi timbang bisa gunanya kayak nggak elok gitu kan. Pertama awak baca tujuan gitu kan. Ya. Awak baru suruh nggak? Tak. Pada saat awak memberikan itu kan awak mana informasi malapenyo untuk biaya berubah itu anak bini kemalaian itu segala macamnya. Pada saat itu akad awak selesai, kebaikan awak lah tercatat untuk yang diniatkan dan awak tahu itu kebutuhannya untuk itu. Lalu kemudian piti di tangan itu syaitan lah memutar dulu tak lihat. Kau piti lah di tangan kau, kita putar itu urusan ini lain. Nak ada awak terjerat dah. Tetap nilai kebaikan dia awak. Tapi kok seandainya barang kau wan tahunya ada urusannya nak jalan dia tahu gunung dia kau nak tahu ada. Ini nak ada ke dalam kondisi malaian atau semacamnya. Itu barulah. Tapi kalau awak membantu orang dalam keadaan sulit seperti itu, urusan awak membaik seperti itulah tuntas. Lalu kemudian yang mereka urusannya lain. Dia memang ada undang-undang kadang-kadang contoh ini awak memberi infak sedekah kepada orang, ternyata orang pun melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Bisa jadi awak terseret dalam pasal awak ikut membantu mereka. Kini yang memang hati-hati awak macam-macam kini yang terjadi itu modusnya awak dijebak memang kini baik-baik padu-padui itu dah. Jangan mereka sampai berbuat kebaikan awak mohon maaf lah, awak yang baik kau bisa dipermainkan orang, diperalat orang, dimanfaatkan. Nauzubillah min dzalik. Wah niat awak elok, kau niat awak ikhlas, tulus. Kadang-kadang kan orang tak tentu doa. Ya para lulu awak jaleh di orang, tahu aja orang. Sebab kini takah kini negara-negara hukum takah kini tak tentu doa doa kecewa elok saja awaklah dianggap lo satu di dalam. Tapi kalau kasus tadi kan nampak doa kebutuhannya adalah untuk biaya berubah untuk keluarga. Itulah clear awak bahwa kemudian injau bantuan itu ada justifikasi awak. Anda yo kamalahian itu dah nampak dari kami bantu. Sebab awak akan diseret-seret juga. Cuma peti pembeli narkoba aja. Dibantu kau nyo balik-balik alam kau. Siap tu satu tu mah sindikat lah untuk aja kan. Ada tiwa. Pasti-pasti lah. Kalau janji nak tuang minjam lah, misalnya awak tahu berapa janji pernah aku tahu di sana. Yang komunik awak jadi nak apa jauh jangan minjam dari dong gitu. Ya. Iya artinya tu kan soal lancung uji apa namanya tu sekali lancung ujian salah duit nak percaya. Karena latak tu mungkin taklah muncul ketidakpercayaan awak le. Ya kau kami jawab sarannya mungkin ke orang lain lah, kamu mungkin tak tu le. Juga kan tak dipertanyakan juga di Tuhan aku. Ini orang kan menangguhkan. Itu kan harus dipertanyakan tentang doa makan atau saudara makan. Kalau ia nak makan, ia nak ada tolong. Tapi
Baliannya makanan kebutuhan anak itu lain. Rumah tidak enak. Baliannya berarti kan ada tokoh atau orang tua dari anak kau kemudian mempergunakan kepada tidak baik. Kalau nampak dia awak prihatin awak ya bagian lain. Banyak kan. Ha. Kadang anak saya kita main deh. Ya betul di Jakarta tu anak menjadi anunya deh. Entah untuk alat untuk membuat orang prihatin deh. Aduh, na'udzubillah lah awak berdoa awak. Allah Ta'ala tuntun dapat hidayah lah kita tu. Mau banyak, aduh lah. Selagi ada dua lagi je. Selagi ada. Ayo, nama nalian awak. Dia dapat nilai awak kau kan. Jangan sampai awak seperti batu licin datanya tanah datang air. Artinya nak ada nilai gitu ah. Awak kini kan mengaji tak apa, kan mengkoreksi praktek awak ulang boleh. Awak segarkan baa praktek dia awak. Baa nilai sesuatu kok justru awak nilai di sisi Allah Taala sebagai makhluk hamba, kemudian sesama manusia ada nilai kebaikan awak ke orang lain. Nilai kebaikan awak ada walaupun. Nah, sayanya ya pendeknya tapi besar maknanya poinnya tu tentang soal muamalah. Kondisi orang yang sulit dan sukar memang harus ada hadir awak sebagai penyelamat. Ambo dek keluarga orang itu taraso dah bro. Takana dah bro orang nak baca so ini. Tak kalupo bro. Awak pesantren dia giat buku untuk ceramah dan ceramah tu ada ibu tu masih ada. Ya dua jelek kasus itu yang terjadi itu kadang-kadang dia kalau urusan nak lah mana. Ya. Dia orang banyak kadang-kadang kan ada yang kehidupan tu ada yang Betul, beragam. Jadi mari ni lah kawan itu kan kita bantu. Kebutuhan sekolah anak adik ko dia dah ikhlas yang mati ni. Tapi tak tahu ni pai kan surang lain kan dia surang lain tu kakak surang kan surang lainnya tengah dua kaduanya. Tapi lebih sekian. Kok pai kan itu kaduanya lo kita. Betul. Jadi akhirnya awak yang ikhlas dari pertama tadi menjadi dua lah mati lagi. Nah kan kayak itu. Ya artinya barang nawak menjadi badungku kan awak manusia lah kan pasti tersuruh lah awak nak kata tu ama kini awak mencuba mailan badungku tu je lah ya memang praktiknya ada tak kata Tadanga tu diannya dia kan. Tadanga awak tahu ya nama orang nang kakobeh na tak kata je lah tak kata je tu itu je mainnya tu je modus lah macam sama ya tu kini kau awak supaya menghindari nilai kebaikan waktu tadi jangan sampai berduku itu cuma merawat dia tu. Wak jago jangan sampai nak punya nilai. Iko kan wak banyak bik gini kau mencari tuan gini kau antara dia tihok kau Allahu alam lah. Iko nak sama feloan. Iko kan terjadi je dia wak gini kau. Iya. Jadi wak berusaha lah namu kondisinya tu acok tersungguh. Jadi kini bawa supaya merawat. Ia menunggu tu kan ada dongkol manusiawi lah. Bawa supaya awak mencuba jan lai, awak kurangi. Jangan tak punya nilai. Awak kalau tahu kini dasar-dasar itu. Sawu satu lah. Iyo, apa baca? Iyo tu nak dia, dia candia. Candia Akhirnya balik udah baru awak. Ada kali baca, lebih betul lah. Adanya merawat keadaannya seperti itu. Banyak pergunakan. Akhirnya bisanya balik udah kayak. Ayolah awak selagi madu sandak berikan tambah aja. Tentu dia ambil sebiji-sebiji kan berdua ya katanya. Nah, awak berselindung kepada Allah Taala semoga terhindar dari sifat-sifat yang kemudian tidak punya nilai. Ada kebaikan baik kemudian menjadi abu saja. Menjadi abu atau tidak punya nilai. Iko bagi awak lain kawak jago. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.